belum tentu benar. Mendengar pernyataan Bu Nur, membuat Aras geram. Begitupun Naura yang juga ikut merasa bersalah karena sudah mempekerjakan Bu Sholeh di rumahnya. Entah sengaja atau tidak, yang jelas Bu Sholeh seperti menghindari Bu Nur. Pikiran buruknya dia sengaja menghindar atau gimana? Celetuk Aras. Jangan berprasangka buruk dulu, Kak. Lebih baik ditagih ke rumahnya saja Bu Nur. Mau, Bu? Tanya Naura pada Bu Nur. Sebenarnya saya kasihan sama dia, Mbak. Tapi saya juga butuh. Uang 200 buat saya sih gede, Mbak. Bisa buat beli beras 20 liter. Ucap Bu Nur. Terlihat sekali dia sedang bingung. Ya Bu, saya ngerti. Kita ke sana saja ya. Bu Nur berhak menagih kok. Nggak apa-apa. Nanti saya temani. Saya juga bertanggung jawab karena saya yang menerima dia kerja di sini. Ucap Naura. Gak usah lah Mbak Naura. Saya gak tega. Apalagi anaknya banyak. Sudahlah kalau gak dibayar ya gak apa-apa. Saya ikhlasin saja. Nanti juga diganti sama Allah. Ucap Bu Nur. Beneran Bu? Bu Nur lagi butuh uang? Butuh uang ya tiap hari butuh, Mbak. Tapi kan Atun mungkin jauh lebih butuh dari saya. Apalagi kalau dengar suaminya gak mau kerja. Ah sudahlah. Kalau dia bayar ya berarti rezeki saya. Kalau nggak ya berarti bukan rezeki saya. Udahlah gitu aja. Saya pulang dulu ya Mbak. Terima kasih gajinya ya Mbak. Semoga berkah. Ucap Bu Nur sebelum beranjak pulang. Saya juga terima kasih Bu. Naura mengizinkan Bu Nur pulang bukan berarti dia terus diam saja. Kita harus bantu Bu Nur. Aku juga pengen tahu sih sebenarnya Bu Sholeh itu seperti apa. Coba kita cross-check sama Pak Sholeh deh. Jangan-jangan yang dikatakan Bu Sholeh tentang suaminya itu juga gak benar. Celetuk Aras setelah Bu Nur pulang. Aku ke rumah Bu Sholeh aja ya Kak. Sekarang? Iyalah Kak. Biar masalahnya cepat selesai. Sekarang Bu Nur, besok malah berani pinjam siapa lagi. Lama-lama semua dipinjami. Malah aku yang sungkan sama karyawan lain, Kak. Ucap Naura. Dia lalu menutup pintu rumah dan memakai sandalnya. Aku ikut, Pra. Ucap Aras. Dia juga memakai sandal mengikuti Naura. Mereka berjalan kaki menuju ke rumah Bu Sholeh karena tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Mereka harus keluar dulu dari area perumahan. Menyeberang jalan raya satu kali lalu sampai rumah tetangganya Bu Sholeh. Rumah Bu Sholeh ada di samping kanan rumah tetangganya. Tidak menghadap ke jalan. Saat sampai, terlihat motor Pak Sholeh yang biasa untuk ngojek ada di depan rumah. Sudah pasti Pak Sholeh ada di rumah sekarang. Kayaknya ada Pak Sholeh. Kebetulanlah biar bisa tabayun sekalian. Jadi gak hanya dengar dari satu pihak saja ya Kak. Ucap Naura sebelum mengetuk pintu. Iya benar. Sekarang kita tuh jangan asal percaya sama orang. Bisa jadi yang dikatakan itu tidak benar alias fitnah. Naura mengangguk. Lalu mengetuk pintu rumah sederhana yang mungkin terlalu kecil untuk dihuni oleh 7 orang di dalamnya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ucap Naura. Dia lalu menunggu dibukakan pintu oleh tuan rumah. Waalaikumsalam. Balas seseorang dari dalam. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Ternyata Pak Sholeh yang membuka. Pak Sholeh maaf mengganggu. Mas Aras, Mbak Naura. Ada apa? Tumben kesini? Tanya Pak Sholeh yang terlihat agak kaget saat melihat Aras dan Naura berkunjung ke rumahnya. Ibu ada, Pak? Saya mau ketemu sama Bu Sholeh, Pak. Ucap Naura. Sriatun? Lagi keluar, Mak. Tadi pulang kerja langsung pergi. Gak tahu kemana. Ya gitulah kalau punya duit. Gatel. Pengen beli ini itu. Nanti kalau udah habis bingung. Ucap Pak Sholeh. Gitu ya, Pak? Ayo silakan duduk, Mak, Mas. Saya malah lupa nawarin duduk dan minum. Adel, bikinin teh 3 ya. Teriak Pak Sholeh memanggil anak perempuannya.
Malah ngerepotin nih, Pak. Ucap Naura. Dia dan Aras sekarang duduk di ruang tamu rumah Pak Soleh. Enggak, Mbak. Maaf, rumah saya kecil, Mbak. Gak sebesar rumah kalian. Besar kecil yang penting nyaman ditempati, Pak. Hati bahagia. Ucap Aras. Kalau saya mau tinggal dimanapun tetap saja gak nyaman, Mas. Kalau bininya masih tetap si Atun. Ucap Pak Soleh sambil tersenyum. Loh kok gitu? Mau tukar tambah nih, Pak? Celetuk Aras sambil bercanda. Kalau gak inget anak sih udah tak tukar tambah, Mas. Laki-laki mah bebas ya, Mas. Ucap Pak Soleh sambil tersenyum. Kok gak pernah ke rumah lagi, Pak, ngajakin main catur? Tanya Aras lagi. Gak ah, Mas. Takut ganggu Mas Aras. Saya main catur juga kalau pas nggak narik aja. Anak udah 5 harus tambah giat nyari duitnya. Sesekali aja main catur biar ngilangin stres, Mas. Wah, keren nih semangatnya Pak Soleh. Atun gimana kalau kerja di rumah Mas Aras? Suka jelek-jelekin saya gak, Mas? Tanya Pak Soleh tiba-tiba. Aras dan Naura beradu pandang. Mereka sama-sama enggan menjawab pertanyaan Pak Soleh. Diamnya kalian saya anggap iya. Ya seperti itu istri saya, Mbak, Mas. Demi mendapat iba dari orang lain, jual nama saya. Cerita rumah tangga kami yang seolah mengenaskan. Selalu bilang kalau saya pemalas dan gak mau kerja. Gitu kan? Tanya Pak Soleh lagi. Naura dan Aras hanya tersenyum. Mereka bingung harus bicara apa. Sekarang sedikit banyak mulai terkuak sifat Bu Atun yang sebenarnya. Pasti dia bikin masalah di tempat Mbak dan Mas. Gak mungkin kalian ujuk-ujuk datang ke sini nyariin dia. Ngutang berapa lagi, Mas, Mbak? Tanya Pak Soleh. Sungguh semua seolah terbuka sebelum Aras dan Naura cerita. Dalam hati Naura menebak kalau sifat Bu Atun memang seperti itu. Gak apa-apa, Mbak. Ngomong aja. Semoga saja kali ini saya bisa bayar. Saya kerja banting tulang siang malam gak dianggap, Mbak. Kurang terus bilangnya. Padahal minim saya kasih 100.000 sehari. Emang kurang sih? Tapi kan saya sudah berusaha. Bukan yang ungkang-ungkang kaki yang selalu dituduhkan pada saya. Benernya saya malu, Mbak, Mas. Diomongin jelek sama orang-orang. Jatuhnya itu biar orang kasihan terus dia dapat uang. Hah? Pak Soleh sampai membuang nafas kasar. Sepertinya dia sudah lelah dengan sikap istrinya. Maaf ya Pak, kami bukannya mau membahas masalah rumah tangga Pak Soleh. Tapi cerita Bapak itu membuat kami bisa melihat masalah ini dari dua sisi. Dari sisi Bu Soleh dan Pak Soleh. Memang benar saya kesini mau menanyai perihal hutang Bu Soleh pada salah satu karyawan kami. Sebanyak 200.000. Katanya hari ini mau dibayar tapi Bu Solehnya kabur. Adel, Mama bawain pizza nih. Teriak seseorang dari luar. Saat dia masuk rumah, dia kaget karena melihat Aras dan Naura ada di rumahnya. Tun, tuh dicari Mbak Naura dan Mas Aras. Bayar utang lo. Ya begitu Mbak, kalau punya uang beli yang gak penting. Lagaknya udah kayak orang gedungan aja. Padahal kalau mau ngirit mah bisa aja. Gak tahu bersyukur jadi orang. Ucap Pak Soleh yang terlihat sangat kesal. Mbak Naura, Mas Aras? Bu Atun buru-buru masuk sepertinya menaruh pizza yang tadi dia beli. Lalu keluar lagi. Tak lupa memasang wajah memelas lagi. Aras dan Naura hanya bisa tersenyum. Ternyata yang mereka kira selama ini tidak seperti kenyataannya. Saya cuma pengen nyenengin anak, Mbak. Boleh kan sekali-kali pengen lihat anak seneng makan makanan enak? Ucap Bu Atun dengan lirih. Salah Tun. Anak-anak gak butuh makanan mahal. Mereka cuma butuh makanan bergizi hasil masakanmu sendiri. Ucap Pak Soleh kesal. Maaf Bu Soleh, saya tidak mau membahas itu. Saya kesini hanya ingin menanyakan hutang Bu Soleh pada Bu Nur. Tolong dibayar ya Bu, kasihan Bu Nur. Begini saja selama Bu Soleh belum bisa bayar hutang Bu Nur, Bu Soleh tidak boleh berangkat kerja dulu. Ucap Naura tegas. Dia memang harus tegas.
karena posisinya saat ini adalah pemimpin. Dia tidak ingin ada karyawannya yang merasa dizolimi. Wih, keren banget biniku, ucap Aras dalam hati. Lebih baik tidak bekerja. Masalah dalam rumah tangga memang tidak hanya tentang pasangan itu sendiri, tapi kadang bisa dari saudara, tetangga, atau orang lain yang tidak dikenal. Masalah Bu Nur dan Bu Atun memang bukan masalah Naura, tapi Naura punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Mengingat Bu Nur adalah karyawan lama yang sangat baik padanya. Dan dia tidak mau kalau nantinya Bu Nur akan merasa tidak nyaman bekerja karena masalah ini. Kenapa Bu Atun kamu skros, Ra? Tanya Aras saat mereka berjalan pulang ke rumah. Biarin aja, Kak. Biar dia ada rasa takut. Kalau dia masih mau kerja ya harus nyelesain masalah ini. Nah, kalau dia gak kerja kan dia gak bisa bayar utang, Ra. Tadi aja dia kerja dan punya uang kan, Kak? Tapi dia malah kabur gak mau bayar utang. Itu tergantung niatnya. Lagi pula ada Pak Soleh. Pak Soleh kan tadi bilang sering bayarin utang istrinya. Astagfirullah nauzubillah. Jadi ngomongin orang terus kalau gini ah. Sabar Bu, ini ujian. Hehehe. Ibu tambah cantik kalau lagi marah Bu. Coba Ibu cium saya pasti marahnya hilang Bu. Goda Aras. Isi bapak nih bisa aja. Malu atuh Pak didengar orang. Hehehe. Nah gitu dang senyum. Udah agak usah pusing mikirin masalah ini. Ya aku setuju kalau Bu Atun diskors sementara sampai dia bisa bayar hutang. Kalau gak mau berarti gak usah kerja sekalian. Bikin rusuh aja. Ucap Aras. Kalau bisa bayar apa dia bisa kerja lagi? Tergantung sama karyawan yang lain. Kalau pada gak nyaman hanya karena satu orangnya, terpaksa lebih baik gak usah aja. Karena aku gak mau bikin orang kerja jadi gak nyaman. Akan mempengaruhi pekerjaan mereka nanti. Ucap Naura. Good job, Ra. Memang harus begitu sih jadi atasan. Apalagi usaha kita memang home industry. Kalau bisa kita buat karyawan senyaman mungkin dalam bekerja. Ya betul, Kak. Hari berganti hari. Sudah 2 hari Bu Soleh tidak bekerja. Sampai hari Selasa, Bu Soleh belum juga datang untuk membayar hutang. Tidak juga ada itikat baik untuk sekedar datang meminta maaf pada Bu Nur. Kan udah aku bilang, si Atun itu modelan orang gak beres. Menye-menye. Sok-sok jelekin lakinya. Padahal mah biar bisa dapat pinjaman. Coba aja lihat nanti dia pindah ke perkumpulan yang lain. Cari kenalan baru lagi. Cerita lagi kisah drama rumah tangganya. Orang iba lalu kasih uang. Begitu aja seterusnya. Ucap Bu Pipit yang tampak emosi setiap ingat nama Atun. Hash! Kamu ini Pit. Nyinyir aja. Udah biarin. Dosa dia yang tanggung sendiri kok. Ucap Bu Nur. Aku tuh udah sering ketemu orang kayak gitu Nur. Gak habis pikir. Untungnya apa sih? Apa hidupnya bisa tenang jadi orang kayak gitu? Ya udah itu urusan dia. Aku pasrah aja lah. Kalau diganti ya masih rezeki. Kalau nggak ya udah. Bukan rezeki aku. Udah gitu aja. Bijar Allah yang ganti. Ucap Bu Nur sambil menggoreng bakso. Dia masih berusaha untuk sabar. Bu, aku juga kena palak sama si Atun. Ucap Mamat tiba-tiba. Dia yang baru saja datang untuk mengaduk bumbu mendengar pembicaraan Bu Nur dan Bu Pipit. Kenapa lagi gimana maksudnya, Mat? Tanya Bu Nur. Ya gitu cerita sedih-sedih gitu. Aku kasihan sama bayi yang dia bawa. Gak bisa beli susu. 2 kali aku kasih 20.000 buat beli susu. Aku kasih aja sih. Bukan utang. Kalau itu bukan palak Mat. Itu terhipnotis. Ya, karena iba akhirnya kamu kasih uang ke dia cuma-cuma. Enak dang si Atun. Udahlah aku gak mau kalau Atun kerja di sini lagi. Aku mau lapor sama Mbak Naura. Kalau dia balik kerja di sini, aku ajalah yang keluar. Ucap Bu Pipit tegas. Ya juga sih. Kau juga gak bakalan nyaman setelah kejadian ini. Kira-kira Mbak Naura masih mau nerima dia kerja di sini gaya? Ucap Bu Nur. Ya Bu Pipit bilang aja ke Mbak Naura.
Jangan maulah kalau Bu Atun balik ke sini lagi. Bu Pipit kan yang berani. Ucap Mamat. Ya nanti aku bilang. Tenang aja. Orang kayak Atun gak usah dikasih hati. Bakal minta jantung sama ampela nanti. Gak usah dikasih panggung. Gerutu Bu Pipit. Emang dia artis? Celetuk Bu Nur. Udah kerja-kerja. Nanti nunggu Mbak Naura selesai live. Atau nanti aja kalau pulang kerja. Gak enak lah jam kerja ngomongin beginian. Ya deh. Lo aja ya Pit yang ngomong. Aku sungkan sama Mbak Naura. Ya udah beres lah sama aku. Ucap Bu Pipit. Naura masih menunggu kedatangan Bu Soleh sampai Selasa sore. Tapi tidak juga datang. Permisi Mbak Naura, saya mau ngomong sebentar boleh? Ucap Bu Pipit sore itu. Dia sudah rapi mau pulang. Tapi dia sempatkan untuk bertemu Naura terlebih dahulu. Ya Bu Pipit. Duduk, Bu. Ucap Naura. Iya Mbak Naura. Maaf Mbak saya ganggu sebentar. Ucap Bu Pipit. Dia lalu duduk berseberangan dengan Naura. Enggak kok Bu, ada apa? Tanya Naura serius. Begini Mbak Naura, saya sudah sepakat sama karyawan yang lain. Kami tidak mau kalau si Atun itu kerja lagi di sini. Dia cuma bikin kita jadi gak nyaman. Ujung-ujungnya malah gibah Mbak. Kalau Mbak Naura masih mengizinkan dia kerja di sini, saya mending keluar aja deh Mbak. Ucap Bu Pipit. Ya Bu, saya mengerti perasaan Ibu. Saya juga sudah tidak nyaman kalau urusannya jadi begini. Kita tunggu dia bayar hutang Bu Nur dulu ya. Kalau sudah bayar, saya akan bicarakan masalah ini dengan beliau. Saya akan lakukan apa saja yang membuat karyawan saya nyaman. Asal benar. Kalau alasannya agar kalian terhindar gibah, saya akan mendukungnya. Benar Mbak Naura. Lingkungan kerja itu sangat penting. Kalau udah gak nyaman, kerja juga gak enak rasanya. Jadi Mbak Naura mau kabulin permintaan kami kan? Iya Bu, tapi saya akan tunggu Bu Soleh menyelesaikan masalah ini dulu Bu. Mama juga kenal lu Mbak. Ucap Bu Pipit. Apa? Berapa? Bukan hutang Mbak. Tapi dikasih aja sama Mamat. Modusnya tetap sama biar orang kasihan. Mamat kasihan Mbak. Kasih 20.000 2 kali buat beli susu. Oh begitu. Kalau itu bukan hutang Bu, itu sedekah dari Mamat. Semoga Mamat ikhlas dan Allah ganti yang lebih banyak karena keikhlasannya. Berarti hutangnya cuma sama Bu Nur aja kan? Ya Mbak. Kalau begitu saya pulang dulu ya Mbak. Makasih Mbak Naura mau mendengar esperin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aspirasi Bu Pipit. Ucap Naura sambil tersenyum. Ya gitulah Mbak. Saya gak tahu. Hehehe. Assalamualaikum. Ucap seseorang dari ambang pintu. Waalaikumsalam. Pak Soleh. Ada apa Pak? Tanya Naura. Dia terkejut saat melihat Pak Soleh datang ke rumahnya. Bu Pipit tadinya kepo mau mendengar apa yang akan dikatakan suami Atun pada Naura. Tapi dia sungkan. Akhirnya dia memilih pulang saja. Saya ganggu gak Mbak? Tidak Pak. Silakan duduk Pak. Pak Soleh pun duduk lalu menyerahkan 2 lembar uang 100.000 di meja. Tepat di depan Naura. Mbak, ini uang yang dipinjam istri saya pada karyawan Mbak Naura. Saya kembalikan Mbak. Ucap Pak Soleh sambil menunduk. Sepertinya dia malu. Makasih Pak. Bu Soleh mana Pak? Ada di rumah. Sekarang saya suruh dia di rumah. Gak boleh kemana-mana Mbak. Capek saya Mbak. Udah bertahun-tahun kerja gak ada hasilnya. Cuma buat bayarin hutang istri saya aja. Maaf ya Mbak. Dia gak usah lagi kerja di sini aja ya Mbak. Semakin sering dia ketemu orang, semakin banyak dia pinjam uang. Ucap Pak Soleh. Baik Pak. Naura kasihan melihat Pak Soleh. Beliau terlihat lelah. Apalagi masih mengenakan jaket ojolnya. Dalam hati Naura hanya bisa berdoa semoga Pak Soleh bisa sabar dan Bu Soleh bisa berubah. Nikmat yang banyak.
Naura lega karena masalah Bu Sholeh dengan karyawannya sudah selesai. Tapi ada sesuatu yang kemudian mengganggu pikirannya. Ada perasaan menyesal telah memberikan ASI pada anak Bu Sholeh. Bagaimana jika suatu hari nanti hal ini dimanfaatkan oleh Bu Sholeh? Naura buru-buru menepis anggapan itu. "Hei, melamun aja, habis salat kok melamun?" tanya Aras saat masuk kamar. Dan mendapati istrinya masih duduk di atas sajadahnya. "Astagfirullah. Kakak ngagetin aja. Aku gak melamun kok." Naura lalu berdiri, melepas mukena melipatnya. Lalu duduk di sebelah Aras. "Kenapa sih? Ada masalah lagi?" tanya Aras. "Kak, aku kan kasih ASI ke anak Bu Sholeh. Berarti aku jadi ibu susuan bagi anaknya. Ya terus? Aku jadi nyesel karena ternyata Bu Sholeh tidak sebaik yang aku kira. Bagaimana kalau suatu hari nanti ada apa-apa? Ada apa-apa gimana maksudnya?" tanya Aras lagi. "Ya agak tahulah. Anak itu emang udah jadi anak sususan buat kamu. Walau kamu memberi tidak secara langsung. Lalu apa yang kamu pikirkan? Tentang haknya?" Naura mengangguk. "Rah, kamu tahu gak kalau menyusui itu hanya merubah status menjadi mahram? Jadi hubunganmu dengan anak Bu Sholeh itu sudah jadi mahram. Tahu kan artinya? Haram dinikahi. Dan kelak jika anak kita anak yang perempuan gak boleh nikah sama anaknya Bu Sholeh. Ya udah, itu aja hubungannya. Kebetulan aku baru saja dengar tausiah dari Ustadz di masjid tadi setelah Isya tentang ini. Jadi masih fresh nih. Anak susuan itu hanya merubah status menjadi mahram. Tidak lantas mendapat hak waris dan perwalian. Aku sebagai ayah susuan juga berlaku hubungan mahram dengan anak Bu Sholeh. Anak-anak kita juga. Misal anak Bu Sholeh perempuan, gak bisa nikah sama aku atau anak laki-laki kita. Tapi walaupun begitu, aku sebagai ayah susuan, tidak bisa menjadi wali bagi anaknya Bu Sholeh. Tidak bisa mendapat warisan juga dari aku. Ngerti kan? Iya Kak, aku ngerti. Makasih ya. Kekhawatiranku hilang sekarang. Oh, jadi kamu takut kalau kelak kamu dimanfaatin Bu Sholeh gara-gara status ini? Iya Kak. Karena aku juga masih belum paham untuk masalah ini. Ya sudah ikhlasin aja. Semoga gak ada masalah suatu hari nanti. Amin. Makasih ya Kak. Sama-sama. Ra, baju kokoku ini jangan dicuci dulu ya. Baru 1 kali dipakai. Ucap Aras dengan santainya. Dia menggantung bajunya di hanger. Lalu rebahan. Kak, lihat tuh udah ada 3 baju koko yang dihanger. 3 celana juga. Katanya baru sekali semua. Terus besok pasti ganti lagi. Jadi ada 4 ya kan? Sindir Naura. Inilah kebiasaan Aras yang bikin Naura sebal. Kadang dia mikir apa semua laki-laki seperti suaminya? Yang suka menimbun baju? Tidak boleh dicuci karena baru dipakai sekali. Nggak apa-apa. Besok aku pakai. Tenang aja. Biasanya juga gitu. Tapi tetap aja besoknya ganti. Gak ada deh. Pokoknya besok aku cuci semua. Ucap Naura. Dia melepas baju koko dari hanger satu persatu. Lalu menaruhnya di kotak pakaian kotor. Ya nambah kerjaan kan? Niat hati padahal ingin meringankan beban istri. Malah salah. Gerutu Aras. Dia lalu mengambil ponsel. Bermain game sebentar sebelum tidur. Besok begitu lagi ya? Ganti-ganti terus tapi gak boleh dicuci. Gerutu Naura. Dia lalu ikut rebahan juga di samping Aras. Kan baru sekali, Ra. Jadi sehari tuh ganti 5 kali. Nah besoknya dipakai lagi. Biar gak kelihatan kalau pakai baju yang sama dalam 1 hari gitu. Ucap Aras membela diri. Hah? Gak ada. Pokoknya subuh ganti koko. Itu buat seharian. Kan dipakai hanya saat salat. Besoknya ganti lagi. Jadi gak numpuk kayak tadi. Udah dibilangin berkali-kali tapi masih aja begitu. Kesel jadinya. Aras meletakkan hatinya. Sepertinya dia mencium bau-bau yang tidak enak. Ada seseorang yang butuh sentuhan.
Kayaknya ada yang mancing pengen disentuh nih. Aras mendekatkan tubuhnya mendekati Naura. Ih, sempit Kak. Gerah. Kalau gerah dicopot aja bajunya. Mau aku bantuin? Goda Aras. Hayo mau ngapain? Mata Naura melotot saat Aras semakin mendekat padanya. Mau itulah. Masa gak tahu sih? Ucap Aras sambil mengedipkan matanya. Kedua tangannya sudah sigap merangkul pinggang Naura. Kak, gerah. Ya kan udah aku bilang kalau gerah dicopot aja. Kan hanya kita berdua sayang. Hehe. Dan malam itu Naura akhirnya menyerah. Terjadilah pertemuan rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Alhamdulillah aku udah account. Besok aku daftar wisudara, ucap Aras dalam sambungan telepon. Alhamdulillah. Selamat ya Kak. Naura bahagia sekali mendengar kabar baik dari suaminya. Skripsinya sudah dayak. Itu artinya Aras bisa mendaftar wisuda. Lega rasanya. Setiap hari dia selalu berdoa untuk Aras. Agar kuliahnya cepat selesai. Dan hari ini Allah kabulkan permintaannya. Naura tak sabar menunggu Aras pulang dari kampus. Ya tadi Aras menelponnya dari kampus. Dia ingin tahu semua cerita pengalaman Aras hari itu. Mbak Naura resinya mana? Teriak Mamat dari luar. Iya Mat. Sebentar ya. Aku sampai lupa ngeprint. Kak Aras tadi telepon. Aku sampai lupa. Naura lalu masuk ke ruang tengah. Menyetak semua resi dari semua pesanan yang masuk hari ini. Naura kaget saat melihat rekapan pesanan dan menunjukkan angka 1000 di jumlah pesanan yang belum dikirim. Naura mengucap hamdalah berulang kali saking senangnya. Akhirnya bisa sampai 1000 pesanan. Ayo Mbak cepetan dicetak. Timku udah siap tempel nih. Ucap Mamat yang menunggu di belakang Naura. Ya Mat. Maaf. Aku sampai gak percaya kalau pesanan hari ini bisa 1000, Mat. Masya Allah. Oh ya Mak. Alhamdulillah. Tapi stok kita gak sampai 1000 Mak. Tadi yang udah ditempel sekira 400 N. Yang belum ditempel paling 200 N juga, Mbak. Berarti masih kurang 400 N. Gimana Mbak? Apa bisa dikirim besok? Bisa dang Mat. Kan aku pakai sistem pre-order dikirim maksimal 7 hari. Jadi nggak apa-apa kalau dikirim besok atau lusa. Tapi sebaiknya sih dikirim secepatnya. Pembeli akan senang kalau pengirimannya cepat. Untuk yang pakai ojol udah siap belum? Udah di depan Mbak. Tinggal nunggu ojol datang. Oke sip. Nih resinya Mat. Ditempel sekarang ya. Sebelum kurir datang. Oke siap Mbak. Naura bersyukur hari ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan padanya. Mulai kabar gembira kalau Aras sudah bisa daftar wisuda sampai pesanan yang tembus sampai 1000 pesanan. Dia lalu duduk santai di ruang tengah sambil menyelonjorkan kakinya. Rasanya sangat pegal setelah menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada baunso yang kemarin sempat dipakai anaknya Bu Soleh. Ya Allah! Semoga kali ini aku tidak kecewa lagi. Semoga kali ini benar ya Allah. Naura menitikkan air mata. Takut jika kali ini harus kecewa lagi. Puasa 1 bulan. Aras menatap bulatan merah di tanggal bulan lalu. Dia atau Naura selalu melingkari tanggal setiap Naura datang bulan dari sejak 6 bulan yang lalu. Aras selalu buru-buru menanyakan pada Naura apa dia sudah datang bulan atau belum. Kayaknya udah telat sehari. Kamu belum datang bulan kan? Tanya Aras. Dia menghampiri Naura yang sedang menyuci piring. Belum Kak. Naura terlihat santai. Dan masih melanjutkan menyuci piring. Kok gak dites, Ra? Aras terlihat antusias. Karena jarang sekali Naura telat. Enggak Kak. Paling telat aja. Aku kecapean mungkin. Kali aja gol, Ra. Hehehe. Kapan kakak main bola? Jawab Naura asal. Kali ini Naura tidak mau terlalu berharap. Dia takut akan kecewa lagi seperti sebelumnya.
Hampir tiap malam selain tanggal merah. Masa lupa? Masa iya sih gak pernah gol? Apa perlu aku panjangin lagi biar bisa tembus? Hehehe. Hush, kalau ngomong nih, emang mau dipanjangin pakai apa? Naura menata gelas dan piring yang tadi dia cuci di rak tirisan dekat tempat cuci piring. Dia lalu menghadap Aras yang masih saja cengengesan. Maerot kali. Hehehe. Ada-ada aja kamu, Kak. Gak usah aneh-aneh deh. Kalau mang sudah saatnya Allah kasih, pasti dikasih. Naura lalu berniat melanjutkan pekerjaan rumah lainnya. Tapi Aras menarik dan mengajaknya bicara. Mau ngapain lagi sih, Rah? Coba dites dulu. Aras memaksa karena dia penasaran ingin tahu apa benar kali ini istrinya hamil. Enggak, Kak. Aku gak mau. Nanti aja kalau udah telat 1 bulan. Aku gak mau kecewa lagi. Aku gak mau terlalu berharap. Naura melepaskan tangannya dari Aras lalu masuk ke kamar dan menguncinya. Ra! Aras mencoba membuka pintu kamar ternyata dikunci dari dalam. Ngambek ya, Ra? Aras menyesal sudah memaksa Naura. Malam itu terpaksa Aras harus tidur di luar. Dia menunggu Naura membuka pintu. Tapi tidak juga dibuka. Padahal sudah hampir tengah malam. Ya sudahlah. Tidur di sini aja. Gerutu Aras. Dia hanya bisa pasrah karena harus tidur di luar. Terpaksa juga harus berteman dengan nyamuk nakal malam ini karena tidak ada lotion anti nyamuk. Naura hanya bisa menangis di dalam kamar. Tidak ada yang salah dengan suaminya yang terus memaksa. Tapi jiwanya sendiri yang salah. Dia takut kecewa. Takut kalau nol lagi. Dan banyak pikiran lain. Semalaman dia tidak bisa tidur. Dia ingin membukakan pintu untuk Aras. Tapi dia takut Aras akan memaksanya lagi. Lewat tengah malam akhirnya Naura membuka pintu kamar pelan-pelan. Dia mengintip keluar kamar ternyata lampu ruang tengah masih menyala. Televisi juga masih menyala. Dia pikir Aras masih terjaga. Naura pun berjalan pelan-pelan. Dia ingin mengajak Aras tidur di kamar. Karena dia tidak bisa tidur sendiri tanpa Aras. Kak! Panggil Naura. Tapi Aras tidak menjawab. Naura pun mendekati sofa bed. Dan ternyata Aras sudah terlelap di sana. Kasihan kakak. Maaf ya kak. Aku gak bermaksud marah sama kakak. Aku hanya gak mau kakak terus memaksa aku untuk tes. Aku takut terlalu berharap. Gumam Naura. Dia kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil lotion anti nyamuk dan selimut. Pelan-pelan Naura mengoleskan lotion ke tubuh Aras yang terbuka. Dia lalu menyelimuti Aras agar tidak kedinginan. Naura kemudian kembali ke kamarnya dan tapi dia tidak bisa tidur. Mau membangunkan Aras tapi kasihan. Keesokan harinya, Aras terbangun karena alarmnya berbunyi. Dia buru-buru bangun karena harus pergi ke tempat penggilingan daging. Untung saja ada alarm yang membangunkan dia. Aras terkejut saat melihat Naura justru tidur di sebelahnya dengan posisi duduk. Karena dia harus segera pergi, akhirnya dia pindahkan dulu Naura ke dalam kamar. Dia mandi lalu segera berangkat untuk menggiling daging. Naura lalu membuka matanya saat Aras sudah berangkat. Sebenarnya dia tidak bisa tidur. Bahkan saat Aras membopongnya tadi, sebenarnya dia masih terjaga. Tapi rasa kantuknya tiba-tiba mendera. Dan akhirnya dia malah tertidur. Beberapa jam kemudian Aras pulang dan melihat Naura masih tidur. Dia tidak mau membangunkan. Dia pun membuat saus sendiri tanpa membangunkan Naura. Biarin aja lah begini dulu. Nanti biar Naura yang ngoreksi rasanya. Ucap Aras sambil mengaduk saus. Sebenarnya dia lelah. Tapi dia tidak mau membangunkan Naura. Kak, lagi ngapain? Tanya Naura sambil berjalan mendekati Aras. Lagi ngaduk saus. Coba kamu koreksi rasanya. Aku udah ikuti resep yang kamu tulis. Tapi beda tangan kadang beda rasa kan? Aras lega karena Naura sudah mau bicara padanya.
Coba aku rasain. Kenapa gak bangunin aku? Biasanya kan aku yang bikin. Gak apa-apa. Kamu kayaknya pules banget tidurnya. Naura mengambil sendok lalu mendekati Aras. Mengambil saus sedikit lalu merasakannya. Kayaknya kurang gula. Tadi ngambil gulanya gak munjung ya? Ucap Naura sambil menambahkan gula ke dalam panci. Enggak. Kan di resep gak ditulis. Hanya 10 sendok makan gula. Tapi gak ada munjungnya. Ucap Aras. Ya sih bener. Udah kayaknya. Kecilin apinya, Kak. Biar mateng. Biar gak cepet basi sausnya. Naura lalu meninggalkan Aras. Dia membuka kulkas dan mengambil bahan makanan untuk masak. Ra! Sebelum Aras melanjutkan, Naura menyela. Kak, gak usah suruh aku tes kehamilan. Aku mau menunggu sampai telat mens 1 bulan. Tolong jangan paksa aku lagi. Ucap Naura. Ya? Gak kok. Aku gak mau nyuruh kamu tes lagi. Beneran. Aku cuma mau bilang minta dibikinin teh manis. Boleh kan? Kilah Aras. Padahal memang benar tadinya dia mau menyuruh Naura untuk tes di pagi hari. Ya, Kak? Boleh. Aku rebus air dulu ya. Maaf aku kesiangan. Gak apa-apa, Ra. Aras tetap mengaduk sausnya biar tidak gosong. Dia masih penasaran. Dia berharap kali ini Naura benar hamil. Kalau bisa kembar seperti dirinya. Apa aku jadi seperti sang kuryang aja ya? Mengetes diam-diam tanpa ketahuan? Tapi gimana caranya ngambil air pipisnya Naura? Ah gila kamu Rash. Udahlah nunggu sebulan lagi gak apa-apa. Banyakin doa lu Rash. Kali ini semoga si bocil tidak gagal lagi. Kalau gagal, awas saja lo Cil. Gak gua kasih makan sebulan. Ucap Aras dalam hati. Kak, selama masa menunggu, selama sebulan itu, aku harap kita jangan berhubungan dulu ya. Takutnya kalau beneran hamil. Jadi untuk menjaga aja. Karena masih rawan. Gak apa-apa kan kakak puasa dulu? Sebulan? Puasa? Kayak puasa Ramadan ya? Ucap Aras sambil garuk-garuk kepala. Beneran kan Lucil malah disuruh puasa sama bos? Batin Aras. Ya kalau besok tiba-tiba mens ya gak perlu nunggu sebulan kak. Kan ini misal aku telat sampai sebulan. Kenapa gak di-korting aja sih Rah? Telat seminggu gitu. Kan seminggu udah ketahuan pasti hamil deh. Kita tunggu aja ya. Lebih baik kita berdoa saja. Sudah aku putuskan. Kita tunggu sampai sebulan. Ucap Naura. Dia lalu fokus memotong sayuran. Keputusannya sepertinya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ya sudah. Aku pasrah. Jawab Aras. Semakin jelas. Aras menghargai